Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Maulidia Nur Hikmawati dari Teknik Informatika 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman Python, yaitu tentang materi perulangan. Perulangan juga sering kita kenal sebagai looping, merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar mau melakukan instruksi yang sudah kita masukkan, menampilkan data atau yang lainnya secara berulang. Dengan menggunakan perulangan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat. Ini merupakan contohnya. Misalkan kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan contoh yang lebih gampang. Tapi kalau sudah 100, 200, 300 sampai ribuan jutaan, kan itu lebih banyak. Terus membuang waktu, sehingga looping ini diperlukan. Pada kebanyakan pemrograman termasuk Python ini, perulangan yang ada diwakili oleh dua pernyataan, yaitu for dan while. Keduanya memiliki perbedaan pada segi penggunaan. Dikatakan jika for lebih digunakan dalam perulangan yang sudah diketahui jumlah perulangan atau countable, sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya tidak ditentukan atau uncountable. Oke, perulangan for ini merupakan contoh codingannya. Variabel dalam deklarasi for di atas digunakan untuk menampung nilai sementara dari tipe data urutan atau rangkaian seperti string, list, tuple, dan lain-lain sebagainya. Karena aturan identasi berlaku di sini, maka area ini juga dapat dikatakan tubuh dari perulangan for. Oke, ini merupakan contohnya. Langsung aja kita copy codingannya, kita copy lalu paste pada PyCharm. Lalu kita run, maka akan muncul ayam 1, ayam 0 sampai ayam ke 9. Selanjutnya fungsi range 10 digunakan untuk membuat urutan dengan panjang 10, dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Ini merupakan contoh perulangan pada for. Selanjutnya mengakses anggota tipe data urutan dengan for. Pernyataan for juga digunakan untuk mengakses anggota suatu tipe data urutan atau rangkaian. Penggunaan for terhadap string. Ini merupakan contoh penggunaan for terhadap string. Copy lalu kita paste. Ini kita hapus. Oke, lalu kita run. Maka akan muncul kepiting seperti pada contoh. Oke, selanjutnya penggunaan for terhadap list. Copy, paste, kita hapus ini, hapus lalu kita run. Oke, maka akan muncul Ani, Budi, Cika, dan Deden sesuai dengan contoh. Selanjutnya perulangan while. While adalah perulangan uncountable atau perulangan yang jumlah proses pengulangannya tidak ditentukan. Ia akan menjalankan baris kode di dalam blok kode secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ekspresi yang dimaksud merupakan suatu kondisi atau keadaan yang kita buat. Ekspresi yang sudah ditetapkan
yang berarti true dan tidak bernilai 0, maka while akan terus berjalan. Oke, kita copy codingannya lalu paste. Jangan lupa hapus tanda yang ikut dalam kode yang kita copy tadi, lalu kita run. Dia akan muncul satu dan seterusnya sampai dia menemukan 0. Selanjutnya while yang terkadang rentan dengan yang namanya pengulangan berbatas. Untuk menghentikannya tekan saja Ctrl C untuk menghentikan pengulangan dari while. Nah, seperti ini. Kita akan berhenti sampai ia menemukan 0. Maka kita akan stop saja prosesnya. Jadi iterasi atau proses pengulangan manual akan selalu menyatakan nilai tersebut benar atau true. Fungsinya adalah kita tambahkan kondisi yang dapat membuat nilai 1 dalam variabel angka ini bertambah mencapai batas yang sudah ditentukan. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan while. Lalu kita run. Akan muncul dengan 1 sampai 9 outputnya. Setiap proses perulangan selesai, nilai variabel angka akan selalu bertambah 1 hingga memenuhi batasnya 10. Bila sudah mencapai batas, maka perulangan while akan berhenti dikarenakan nilainya sudah menjadi false. Walaupun ada juga kasus yang tidak sama itu. Perulangan bersarang, baik for maupun while, keduanya dapat diisi dengan perulangan lagi dalam blok kodenya. Hal ini disebut perulangan bersarang atau nested loop. Oke, selanjutnya kita copy codingannya, lalu kita paste ke dalam kaca. Kita hapus lalu maka akan muncul bintang sebagai outputnya. Ini seperti contoh pada C++, Java, Python, tapi codingannya lebih panjang dan rumit, tidak seperti pada Python ini. Oke guys, sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.